Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia dengan nomor induk D30103033 dari Program Studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, yang dimana dosen pengampunya ialah Bapak Dr. Ervin Effendi, MPD. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan mengulik apa saja yang telah kami pelajari pada mata kuliah ini, di antaranya teori belajar. Ada banyak sekali teori belajar, namun yang telah kami pelajari yaitu teori belajar behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Teori belajar behaviorisme menekankan perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman belajar. Sedangkan teori belajar kognitivisme fokus pada proses berpikir dan pemahaman. Sedangkan pada teori belajar konstruktivisme mengutamakan pembelajaran sebagai hasil dari pengalaman pribadi dan interaksi sosial. Kemudian teori belajar humanisme menitik beratkan pada pengembangan potensi individu secara holistik. Teori-teori ini mengindikasikan bahwa setiap individu atau masing-masing siswa itu berbeda-beda, sehingga guru harus bisa menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Terdapat juga objek-objek matematika, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Fakta berupa informasi dasar seperti simbol dan aturan. Konsep berupa ide abstrak. Yang ketiga, prinsip berupa hubungan antara konsep. Sedangkan keterampilan seperti menghitung atau memecahkan suatu masalah, di mana seorang guru dituntut untuk menyampaikan materi pembelajaran matematika yang terkait dengan objek-objek matematika seperti yang sudah saya sebutkan tadi, agar siswa dapat memahami materi matematika dengan sangat mudah. Oleh karena itu, pada mata kuliah ini, kami belajar yang namanya pendekatan, model, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran matematika, yang kemudian guru bisa memilih bagaimana cara menyampaikan materi matematika agar mudah dipahami oleh para siswa. Tentunya pendekatan, model, strategi, metode, teknik, dan taktik sudah sangat familiar bagi teman-teman semua. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai hal tersebut. Pendekatan adalah cara pandang atau proses umum untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan strategi adalah rencana menyeluruh untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan strategi pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara spesifik untuk mengimplementasikan metode. Sedangkan taktik adalah cara mengatur strategi agar berjalan efektif. Kami juga mempelajari beberapa strategi pembelajaran, di antaranya Realistic Mathematics Education atau RME, yang mengutamakan visualisasi atau demonstrasi dari masalah nyata. Kemudian ada Problem Based Learning atau PBL, yang memberikan masalah untuk dipecahkan siswa dengan fokus pada konteks kehidupan sehari-hari. Sedangkan problem solving mendorong siswa untuk menemukan solusi dari masalah secara mandiri. Sedangkan pada open-ended problem memberikan kebebasan kepada siswa untuk menjawab dengan berbagai cara. Selain itu, terdapat model pembelajaran kooperatif seperti tipe jigsaw dan Team Games Turnamen atau TGT, yang dimana terdapat perbedaan pada Team Games Turnamen, yaitu dengan adanya games atau turnamen, di mana terdapat kesamaan, yaitu seperti pembagian kelompok secara heterogen dan melakukan diskusi, di mana kelompok tersebut terdapat kemampuan siswa yang tinggi, sedang, dan rendah.
Selain itu, terdapat konsep scaffolding dan Zone of Proximal Development atau ZPD yang berfokus pada bantuan guru untuk meningkatkan kemampuan siswa sesuai tahap perkembangan mereka. Kami juga mempelajari pentingnya pengelolaan kelas dalam pembelajaran matematika agar tercipta suasana yang kondusif. Selanjutnya, kita masuk ke inti pembahasan mata kuliah ini, yaitu menjelaskan satu dari 40 metode pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita teladani dari buku Abdul Fattah Abu Ghuddah yang berjudul Muhammad Sang Guru. Salah satu metode yang saya pilih adalah metode ketujuh, yaitu melontar pertanyaan untuk mengetahui kadar kecerdasan dan ilmu para sahabat. Untuk menyampaikan ilmu, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melontarkan pertanyaan kepada para sahabat tentang sesuatu yang sebenarnya telah beliau ketahui. Nabi melakukan itu untuk merangsang kecerdasan mereka, mendorong mereka supaya menggunakan akal, serta menambah ilmu mereka melalui sebuah teka-teki yang dilakukan untuk menguji kadar ilmu mereka. Terdapat hadis yang menunjukkan beliau memberikan pertanyaan untuk bisa tahu sejauh mana tingkat kecerdasan para sahabat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini mengindikasikan bahwa seorang guru dapat mengetahui kadar kecerdasan dari siswa dengan memberikan pertanyaan atau kuis. Kita dapat menerapkan metode ini dalam pembelajaran matematika. Saya mengambil contoh materi, yaitu menyederhanakan bentuk aljabar pada SMP kelas 8. Pada kelas sebelumnya, siswa juga mempelajari aljabar, mulai dari pengenalan koefisien, aljabar, dan konstanta, serta operasi aljabar. Guru dapat memberikan pertanyaan atau kuis untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan daya ingat siswa. Guru dapat memberikan materi terkait penyederhanaan bentuk aljabar seperti struktur dari bentuk aljabar, yaitu bentuk suku tunggal atau monom dan suku banyak atau polinom. Kemudian derajat dari bentuk aljabar. Derajat dari suku tunggal maupun suku banyak bisa berderajat 1, berderajat 2, berderajat 3, dan seterusnya. Derajat dari bentuk suku banyak adalah derajat paling tinggi dari suku-suku bentuk suku banyak. Setelah itu, penyederhanaan bentuk suku banyak. Untuk menyederhanakan bentuk suku banyak bisa dengan suku-suku sejenis, penjumlahan dan pengurangan bentuk suku banyak, perkalian dan pembagian bentuk suku banyak dengan bilangan, dan seterusnya. Untuk melihat lebih jelas, terdapat pada buku Matematika kelas 8 Kurikulum Merdeka tahun 2020. Bisa juga menggunakan referensi yang lain. Berikut adalah contoh kuis yang bisa diberikan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mengenai penyederhanaan bentuk aljabar. Tapi jika ingin kuisnya dijadikan sebagai diagnostik awal pun boleh, tergantung tujuan pembelajarannya. Gambar dari kuis ini bisa ditampilkan ketika pembelajaran berlangsung, atau bisa dicetak kemudian diberikan kepada masing-masing siswa. Jika siswa mengalami kesulitan, guru dapat memberikan petunjuk untuk menyelesaikan kuis tersebut. Sebagai contoh, pada kuis ini terdapat percakapan. Kita misalkan yang perempuan itu adalah Siti, dan yang laki-laki adalah Heru. Siti mengajak Heru untuk bermain tebak-tebakan. Tebak-tebakan yang di sini terdapat pada bulan apa Heru lahir, dengan perhitungan kalikan bulan lahir dengan 10, tambahkan 20 ke jawabanmu, bagi jawaban itu dengan 5, kurangi 4 dari jawaban itu. Bilangan berapa yang kamu dapatkan? Kemudian Heru menjawab, saya dapat 24. Setelah itu Siti berkata, kamu lahir pada bulan Desember. Kemudian Heru berkata, wah, tebakanmu tepat sekali. Pada kuis ini menggunakan penyelesaian dengan konsep penyederhanaan bentuk aljabar. Berikan siswa beberapa petunjuk kalau yang ingin kita ketahui, yaitu bulan kelahiran. Maka bulan ini kita misalkan dengan variabel X, atau selain dari X bisa A, B, dan seterusnya.
Berikan alokasi waktu untuk menjawab kuis ini. Setelah itu, kita dapat mengetahui letak kekurangan pemahaman penyederhanaan bentuk aljabar ini dengan melihat jawaban dari siswa kita. Kemudian kita dapat merefleksi dan mengevaluasi terkait pembelajaran tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai tugas akhir ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi guru yang lebih baik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sebelum itu, saya akan menampilkan beberapa foto bersama kelas 3B dengan dosen pengampu mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.